Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Salsabila Nur Abdillah. Di video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan pada video sebelumnya. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perkembangan standar akuntansi di Indonesia. Kita mulai saja untuk mempersingkat waktu. Perkembangan standar akuntansi di Indonesia dimulai pada zaman penjajahan tahun 1601 sampai dengan tahun 1799 saat zaman kolonial telah dilakukan pencatatan sederhana. Pada tahun 1800 sampai dengan tahun 1942 saat zaman penjajahan Belanda telah dilakukan pencatatan debit dan kredit. Pada tahun 1942 hingga tahun 1945, pencatatan tetap menggunakan debit dan kredit. Pada tahun 1973, IAI menerbitkan Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI dengan maksud untuk menghimpun prinsip akuntansi yang lazim yang berlaku di Indonesia juga sebagai prasarana bagi penerbitan laporan keuangan untuk perusahaan yang akan memasuki bursa pasar modal. Pada tahun 1986, Komite PAI menerbitkan serangkaian pernyataan PAI dan interpretasi PAI untuk mengembangkan, menambahkan, mengubah, serta menjelaskan standar keuangan yang berlaku. Lalu, pada tahun 1994, IAI melakukan revisi total terhadap PAI dan sejak saat itu mengeluarkan serial standar keuangan yang diberi nama Standar Akuntansi Keuangan. Sejak pendiriannya 52 tahun silam, kini IAI telah mengalami perkembangan yang sangat luas. Salah satunya meluasnya orientasi kegiatan profesi, tidak lagi semata-mata di bidang pendidikan akuntansi dan mutu pekerjaan akuntansi, tetapi juga upaya-upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan peran dalam perumusan kebijakan publik. Ada juga persepsi manajemen, lingkungan kerja, dan pelaporan keuangan. Proses pelaporan keuangan berhubungan langsung dengan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Persepsi pihak manajemen sebagai pihak yang menyusun laporan keuangan sangat mempengaruhi proses penyusunan dan pelaporan informasi keuangan itu sendiri. Persepsi pihak manajemen biasanya akan tercermin dalam keputusan yang diambil terkait dengan proses pelaporan keuangan yang akan dilatar belakangi oleh 1. Pemahaman pihak manajemen mengenai standar dan metode akuntansi yang digunakan. 2. Pengaruh lingkungan di mana manajemen berada. Penetapan standar akuntansi secara garis besar dilakukan untuk menjembatani antara orang-orang dalam perusahaan yang langsung terlibat dalam proses pelaporan keuangan dengan orang-orang di luar perusahaan yang merupakan pengguna atas laporan keuangan. Ada juga organisasi pengambilan keputusan dalam dunia akuntansi mempunyai opini bahwa prinsip akuntansi yang berlaku umum terlalu banyak menyediakan pilihan bagi manajemen. Dalam penerapan suatu standar akuntansi, sangat diperlukan dukungan dari para profesional yang diharapkan memiliki pengertian serta pemahaman yang baik atau
memadai mengenai standar-standar akuntansi. Dari sudut pandang skala perusahaan, Watts dan Zimmerman mengatakan bahwa ukuran skala perusahaan merupakan variabel penting yang akan menjelaskan pemilihan metode akuntansi. Ada pula tantangan akuntansi di masa mendatang. Selama kurang lebih 75 tahun silam, SEC mengendalikan profesi akuntansi. Profesi ini telah banyak membantu SEC, terutama dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk mengadopsi standar akuntansi perusahaan publik dan mengesahkan standar audit yang menjamin kualitas tertinggi informasi keuangan. Profesi akuntansi harus mampu mengatasi resiko kemungkinan tidak terpenuhinya kebutuhan user akan informasi. Dalam hal ini, sangat penting bagi profesi akuntansi untuk berusaha membangun visi, yaitu bagaimana sebaiknya akuntansi di masa mendatang dan bagaimana meraihnya. Dalam dunia bisnis, pihak manajemen selaku pihak pengelola perusahaan selalu dihadapkan pada berbagai tekanan. Tekanan ini datangnya bisa dari luar perusahaan dan bisa juga dari dalam, yang tentu saja baik secara langsung maupun tidak langsung akan turut mempengaruhi manajemen dalam proses pelaporan keuangan. Karena tekanan inilah yang pada akhirnya akan memaksa manajemen untuk selalu melakukan perubahan-perubahan strategi bisnis maupun melakukan earning management dalam proses pelaporan keuangannya. Kalau tadi kita bahas mengenai tantangan akuntansi di masa mendatang, sekarang kita bahas masa depan pelaporan keuangan. Setidaknya ada 3 hal yang mungkin sangat penting bagi masa depan pelaporan keuangan yang perlu dicermati dan mendapat perhatian khusus dari profesi akuntansi. Ketiga hal tersebut, yang pertama ada masalah pengakuan dan pengukuran atas aktiva dan kewajiban perusahaan. Pengaruh laporan keuangan seharusnya dapat memanfaatkan neraca untuk memperoleh gambaran yang cukup mengenai suatu perusahaan. Kenyataannya, banyak sekali keterbatasan yang terkandung dalam neraca. Di antaranya adalah kecenderungan untuk mengabaikan efek inflasi, tidak mencerminkan nilai perusahaan saat ini, tidak mengungkapkan seluruh aktiva dan kewajiban perusahaan, serta kurangnya memiliki daya banding. Konsep biaya yang diterapkan dalam neraca telah menjadikan efek inflasi diabaikan, sesuai dengan asumsi di mana daya beli dianggap konstan. Untuk kebutuhan akuntansi di masa mendatang, mungkin perlu dipikirkan cara baru agar apa yang dilaporkan dalam neraca dapat menjadi lebih relevan atau dapat memberikan gambaran mengenai nilai perusahaan yang sesungguhnya. Yang kedua ada masalah ketetapan waktu. Dengan kata lain, kapan seharusnya akun-akun dilaporkan. Masalah ketetapan waktu dalam pelaporan keuangan juga semakin bertambah penting seiring dengan kemajuan dunia bisnis. Di masa mendatang, mungkin perlu dikembangkan sebuah sistem pelaporan keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan penyebaran informasi keuangan yang lebih tepat waktu. Perusahaan dapat menambah arus informasi yang relevan kepada user pada waktu yang lebih tepat, seperti
neraca atas laporan arus kas yang belum diaudit didistribusikan kepada user pada waktu yang lebih sering, misalnya secara bulanan. Yang ketiga ada masalah pendistribusian informasi keuangan. Dengan kata lain, bagaimana informasi keuangan didistribusikan kepada user. Secara tradisional publik mendapatkan informasi mengenai kesehatan keuangan perusahaan dengan mengendalikan laporan yang diberikan emiten kepada SEC, Badan Pengawas Pasar Modal. Laporan periodik ke pemegang saham dan analis dengan mempertimbangkan bahwa beberapa pelaporan keuangan bisa mengambil lebih banyak keuntungan dari akses langsung ke rincian data mentah. Maka di masa mendatang, pemakaian jelas akan lebih banyak akses ke elektronik database yang telah dianalisis yang akan membuat informasi tersebut menjadi sangat berguna dan tepat bagi mereka. Profesi akuntansi mungkin perlu memikirkan perubahan paradigma dalam sistem pelaporan keuangan. Jika ingin mengembangkan akuntansi dan sistem pelaporan yang dapat menjawab segala tantangan yang timbul di masa mendatang. Baik, mungkin cukup sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Kesalahan datangnya dari diri saya, kelebihan datangnya dari Tuhan. See you next video, dan jangan lupa subscribe.